وبيننا معاد لو احنا بعاد اكيد راجع ولو بيني وبينه بلاد وبيننا معاد لو احنا بعاد اكيد راجع ولو. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina wa karimina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah bahwa kita kembali bisa melaksanakan pengajian mingguan ya. Yang alhamdulillah sudah lama sebetulnya. Dan karena corona jadi diistirahatkan, dan secara pribadi saya sudah rindu juga ngelihat masjid ini. Karena saya pernah ketemu Pak Acep di kantor, tanya juga Acep Dani. Kebetulan dia alhamdulillah sudah ngajar juga di WIN. Semoga Allah terus mengizinkan kita bisa thalabul ilmi ya. Karena ulama yang di dalam Al-Quran dibilang itu ya orang yang terus menuntut ilmu, Pak. Orang yang takut kepada Allah itu adalah ulama gitu. Jadi ulama itu orang yang terus menuntut ilmu. Jadi kita terus menuntut ilmu supaya menjadi alim, menjadi tahu. Tadi dihubungi oleh pengurus, saya bilang kita ngaji Mukhtasar Sahih Bukhari, Pak. Mukhtasar Sahih Bukhari itu kitabnya banyak. Ada yang oleh beberapa ulama lah. Itu ringkasan sebenarnya. Ringkasan dari hadis-hadis yang ada di Sahih Bukhari. Nah, kalau di Sahih Bukhari itu terkadang terulang-ulang. Umpamanya la tuqbalu salatu ahadikum iza ahdasa hatta yatawadda'a. Tidak sah salat kalian jika berhadas sampai dia berwudu kembali. Jadi hadis ini kalau di Sahih Bukhari-nya, Pak, di kitabnya itu ada di bab la tuqbalu salatun bi ghairi tuhur. Kemudian terulang lagi di bab fis salati al-hail. Ya, al-hail. Jadi ada di dua bab, Pak, terulang dua kali, makanya Sahih Bukhari itu jadi panjang, jadi banyak jilidnya. Nah, setelah diringkas, nah kita yang mau kita bahas hari ini nih. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa buku ini di masa pandemi kemarin ada ya teman-teman di kantor, yaitu Pak Lutfi Fatullah, kalau ada yang kenal, yang sering mengisi di TPRI hari Minggu ya, kajian kitab kuning Sahih Bukhari itu, kan beliau meninggal karena corona juga. Jadi dia sudah membawakan kitab Sahih Bukhari itu sudah mungkin ada 10 tahun kali untuk mengkaji itu. Jadi saya ingin juga menyampaikan kitab Sahih Bukhari ini kepada kita semua. Di antara yang dilakukan oleh di dalam kitab ini adalah tadi itu meringkas, jadi tidak ada hadis yang terulang lagi gitu. Baik, kita ke kitab Al-Wudu saja. Sebetulnya
kitab ini kalau di daftar isinya itu kitab Bidil Wahyi awalnya itu, Pak. Pertama-tama diturunkannya wahyu. Baru ada kitab iman, kitab ilmu, kitab wudu. Nah, saya coba kita ke wudu saja dulu. Nanti Bidil Wahyu bisa kita kembali ke awal bisa. Kenapa Bidil Wahyu? Kenapa al-wudu? Karena wudu itu yang keseharian kita, supaya kita lihat Pak bagaimana Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Hadis yang pertama yang saya bacakan tadi itu hadis 113 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqbalu salatu ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddoa. Mau ikut ngapalin nggak Pak? Biar bawa hadis ke rumah pulang dari sini. Ini yang pendeknya ini. Kita baca sama-sama ya. Saya dulu nanti Bapak. Kita potong 3 nih supaya la tuqbalu salatu ahadikum iza ahdasa hatta yatawaddoa. Ya, sekali lagi, la tuqbalu salatu ahadikum iza ahdasa hatta yatawaddoa. Ya. Sekali lagi, biar 3 kali sunnah. La tuqbalu salatu ahadikum iza ahdasa hatta yatawaddoa. Ya, mudah-mudahan sudah hafal. Tidak diterima solat kalian jika berhadas sampai dia wudhu lagi. Itu artinya tidak diterima solat kamu jika berhadas sampai berwudhu lagi. Qala rajulun min Hadramaut. Seseorang dari Hadramaut bertanya, ma al-hadasu ya Aba Hurairah? Apa itu hadas wahai Aba Hurairah? Hadas itu apa sih Abi Hurairah? Lalu Abi Hurairah menjawab, fusaun wa auduratun. Kata Abi Hurairah, kentut dan buang air besar. Jadi yang keluar dari depan dan belakang. Hadis ini tentu sudah sahih ya, karena ada di Bukhari gitu. Coba kita lihat dulu tentang Abi Hurairahnya Pak. Pelajaran apa yang bisa kita lihat dari sahabat Abi Hurairah? Abi Hurairah itu masuk Islam itu tahun ke-7 Hijriah. Ke-7 Hijriah itu berarti Rasul sudah hijrah ke Madinah 7 tahun. Nabi berapa tahun Pak di Madinah? 10. Berarti 3 tahun menjelang Nabi meninggal dia baru masuk Islam. Itu Abu Hurairah. Tetapi dicatat dalam sejarah dia meriwayatkan hadis itu paling banyak. Nah ini kan orang heran juga. Masa hidup bertemu Rasulullah hanya 3 tahun lalu meriwayatkan luar biasa banyak. Nah ini pertama Abu Hurairah memang mengabdikan diri Pak pada Nabi. Makanya dia menjadi ahlus sufah. Ahlus sufah itu adalah orang-orang yang kalau di bahasa kita takmir, Pak. Mentakmirkan diri di masjid. Jadi sebetulnya takmir yang hari ini ada di kita itu ya kayak
Abu Hurairah ini. Cuman kalau nanti kita bedain fungsi mereka, tugas mereka, pasti baru kelihatan bedanya itu. Nah kalau dulu Abu Hurairah itu dan beberapa orang, bukan hanya dia Pak, Anas bin Malik juga itu dia saya mengabdikan dirilah kepada Rasul. Ini juga sama, Abu Hurairah itu datang ke Madinah, nongkrong di masjid, kemudian nunggu sedekah dari orang. Kalau ada orang yang datang, ada yang beri, dia baru, artinya kekurangan lah gitu, sangat kekurangan. Nah nanti datang Abu Bakar dikasih, Rahman bin Auf dikasih. Nah itu sejarah awalnya Abu Hurairah. Jadi dia itu seberapa lama berada di masjid, ya begitulah. Awal-awalnya kan dia minta diajarin Al-Quran gitu. Datanglah Abu Bakar, tolong ajari saya Al-Quran. Kemudian kata Abu Bakar, dibacakan satu ayat, pergi aja. Datang Umar lagi minta diajarin Al-Quran, diajarin satu ayat, pergi aja. Padahal Abu Hurairah tuh pengennya diajarin tuh yang serius gitu, ada programnya, tidak hanya sekedar diajar-ajarin gitu aja. Nah jadi di Abu Hurairah itu ya di awal-awal dia masuk Islam yang tahun ke-7 Hijriah Pak, ya, itu bertepatan dengan berangkatnya Rasulullah ke perang Khaybar. Nah di perang Khaybar dia belum ikut itu di perang Khaybar. Namun masuk Islamnya Abu Hurairah itu di umur berapa ya? Umur 26 tahun lah. Karena dia lahir 19 tahun sebelum hijrah. Berarti umur 26 tahun. Ya, kalau umur 26 tahun jadi sudah lumayan lah, sudah dewasa lah itu. Jadi Abu Hurairah ini dia setelah masuk Islam mencintai Rasulullah itu luar biasa. Saking cintanya kepada Rasulullah, apa yang Rasulullah lakukan dia lakukan. Kalau Rasulullah, contoh Rasulullah berdiam di masjid, dia diam di masjid. Karena memang dia nggak punya rumah ya. Rasulullah sering main-main sama Hasan Hussein, dia juga mencintai anak-anak termasuk Hasan Hussein. Kalau sering mencium Hasan Hussein, Rasulullah, dia tiru juga. Begitu. Jadi Abu Hurairah itu sangat mencintai Rasulullah. Maka namanya itu Rasulullah juga yang ganti. Namanya Abdurrahman bin Sakhar. Namanya awalnya itu Abdus Sam, hambanya matahari. Nah, diganti oleh Rasulullah menjadi Abdurrahman. Jadi di awal-awal Abu Hurairah ini kan kalau penghafal hadis harusnya hafalannya kuat ya. Sebetulnya dia itu di awal-awal hafalannya lemah, Pak. Hafalannya lemah. Jadi, tapi dia bercita-cita memang ingin menjadi Ansarus Sunnah, yaitu penghafal hadis, penghafal ayat Al-Quran. Al-Quran sudah hafal lah. Nah maka karena hafalan dia tidak bagus, kemudian gampang lupa, maka dia minta doa kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, doakan saya agar saya kuat hafalannya. Doa ini permintaan ini dikabulkan oleh Rasulullah. Maka Rasulullah mendoakan. Maka setelah Rasulullah doakan, jadilah Abu Hurairah seorang yang sangat kuat hafalannya. Jadi kita belajar juga dari sini nih. Rasulullah itu siapa? Ya orang yang paling soleh di dunia kan, dari zaman Nabi Adam sampai nanti.
Maka meminta doa kepada orang soleh itu yang dianjurkan sebetulnya. Meminta doa. Jadi kalau ada kelihatan orang sangat soleh Pak, minta doa dari dia. Minta doa. Tolong doain saya. Itu tidak menurunkan marwah kita Pak. Ya, ada juga sebagian orang itu rasa-rasanya kok kalau saya minta doa itu jangan sampai hebat dia dari saya. Nah ini terkadang setan masuknya di situ. Saya juga bisa doa sendiri. Nah kalimat-kalimat ini sering dipergunakan oleh setan untuk mengelabui kita gitu. Padahal Rasulullah juga kan minta doa Pak. Rasulullah itu minta doa kepada Uwais kan, Uwais Al-Qarni dengan melalui Abu Bakar dan Umar. Nanti kalau ketemu yang namanya Uwais minta doa kata Rasulullah, walaupun tidak pernah ketemu. Sebetulnya Rasulullah ingin mengajari bahwa meminta doa kepada orang yang soleh itu penting, sangat penting. Sampai Abu Bakar Umar itu sangat heran, ya Rasulullah siapa sih orang ini sebegitunya diminta doa gitu. Ya pokoknya kalau ketemu minta doa aja. Ketika ketemu memang baru wajarlah Rasulullah meminta doa. Walaupun pesan di baliknya juga sebetulnya Rasulullah ingin mengatakan bahwa meminta doa itu tidak menurunkan wibawa, tidak menurunkan marwah, justru terhormat gitu. Minimal apalagi di hadapan Allah gitu. Karena kerendah hatian itu menjadi sesuatu hal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka meminta doa inilah yang dilakukan oleh Abu Hurairah. Sama halnya Ibu Anas bin Malik yang juga meminta doa kepada Rasulullah. Dia meminta doa punya keturunan yang banyak sampai hampir 80-an Pak keturunannya itu. Anas itu. Istrinya banyak juga. Istrinya banyak. Istrinya banyak. Jadi ternyata doa Rasulullah terhadap Anas juga memang untuk kepentingan agama ke depan benar, visioner itu. Kenapa Rasulullah mau mendoakan dia? Kita juga kalau mau mendoakan pantasin dulu Pak. Kita pantaskan diri dulu, persiapan maksudnya. Kita persiapkan. Kalau saya terkadang saya kan orang Ciamis. Kalau pulang lewat Panjalu, di situ ada orang soleh, saya mampir Pak di Anom gitu, mampir aja, ikut aja zikir bersama. Tapi nggak pernah ketemu dengan abahnya, jadi nggak pernah minta doa sama orang-orang yang di situ yang wakil talkinnya saja. Nah itu saya lakukan itu. Makanya saya dulu juga udah pernah cerita ya bahwa saya memang selalu mencari masjid-masjid yang saya suka wisata masjid itu. Jadi mencari masjid yang belum pernah saya sholat supaya ketemu orang. Nah, jadi kita terkadang kita nggak tahu ketemu siapa di situ, bisa kita minta doa, Pak. Kita minta doa atau kita mendoakan di situ. Kita mendoakan, kita berdoa. Maka kalau nyari-nyari masjid kalau di pinggir jalan tuh rasanya udah sulit juga ini. Di pinggir jalan besar sudah sulit juga. Maka salah satu pesan dari kisahnya Abu Hurairah itu Pak, minta doa. Dan dia meminta doa kepada Rasulullah di waktu yang tepat dan juga di waktu yang baik ya. Jadi dia menjadi ahli sufa itu bukan yang pertama, tapi justru udah banyak orang lain yang sebelum dia. Bayangkan doa Rasulullah terhadap Abu Hurairah supaya kuat hafalannya itu dalam 3 tahun dia jadi penghafal terbanyak kan? Dari semua sahabat Nabi, dari semua hadis itu. Maka Abu Hurairah
menjadi seorang yang banyak dicatat oleh ulama-ulama hadis berabad-abad kemudian. Di kitab Bukhari, di kitab Nasai, Muslim dan seterusnya. Nah, setelah Rasulullah meninggal, Abu Hurairah itu di zamannya Umar bin Khattab, dia pernah menjadi gubernur Bahrain. Gubernur Bahrain itu Teluk ya, di arah Teluk itu. Kalau nggak salah tuh di pinggir-pinggir Teluk lah, ke selatannya Saudi Arabia. Kalau nggak salah. Jadi berarti dulu memang negara Islam itu negara-negara bagian, Pak. Negara-negara bagian. Jadi pusat pemerintahannya ada di Madinah, yaitu Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali dan seterusnya. Lalu nanti ada gubernur di Mesir, di Kufah atau di Irak, di Naisabur atau Iran, kemudian di Palestina, di Yaman, di Bahrain dan seterusnya. Jadi kalau di negara kita sekarang ada otonomi daerah, agak mirip, tapi banyak kurangnya gitu. Kalau zaman Rasulullah, otonomi atau negara bagian yang diajarkan Rasulullah itu, dia memang mengatur 100%. Ya, anggaran rumah tangganya, devisanya, semua dia atur sendiri. Maka ketika Amr bin As menjadi gubernur di Mesir, itu kan ada 2 kali Umar mengirim simbol pedangnya ke sana karena ada laporan bahwa dia zalim. Jadi Umar khalifah itu menegakkan hukum saja. Jadi mereka silakan memimpin di situ gitu. Nah, di sana para sahabat seperti Abu Hurairah juga tidak sekedar menjadi gubernur dia. Bahkan dia juga menjadi guru gitu. Tapi pernah juga Abu Hurairah itu dipecat, Pak, oleh Umar bin Khattab itu. Karena ada laporan katanya laporan kekayaannya meningkat drastis. Sehingga ada laporan, mungkin audit internal ya, sehingga dilaporkan. Nah, dalam laporan itu kan diberhentikan dulu Umar itu Abu Hurairah oleh Umar. Lalu dilakukanlah penyelidikan sampai nanti di BAP dan seterusnya turunlah kalau bahasa di kitanya ingkrah dari Mahkamah Agung atau Mahkamah apa itu. Dinyatakan bahwa setelah Abu Hurairah disidang, dia ternyata punya usaha, Pak. Dia punya peternakan kuda, dia punya peternakan unta dan seterusnya. Maka dia dapat mempertanggungjawabkan dan membuktikan bahwa peningkatan kekayaannya itu dasarnya betul, benar, bukan tidak ada sangkut pautnya dengan uang negara. Karena itu sudah dibuktikan secara hukum, diangkat kembali, Pak, oleh Umar bin Khattab. Dan itu mereka legowo biasa, tidak perlu ada dendam dan sebagainya. Jadi indahnya sebetulnya begitu, ketika Anda kan lagi berkasus nih, ya jangan dulu memerintah, jadi nanti intervensi gitu kan. Nah gitu, itu salah satu contohnya bahwa Abu Hurairah pernah diberhentikan oleh Umar bin Khattab. Jadi Abu Hurairah meninggal di tahun 57 Hijriah. Berarti umurnya tambah 19, 57 tambah 19 berapa?
76 tahun. Di umur 76 tahun beliau meninggal, dan meriwayatkan hadis 5.000-an hadis. Kemudian kalau di sini catatannya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim sebanyak 325 hadis. Jadi sangat luar biasa kita belajar dari Abu Hurairah. Jadi artinya Pak, dia dari seluruh kehidupannya itu, ini banyak juga di negara kita yang begitu. Dia mendekati Rasulullah, mengabdikan diri pada agama, dan dia tulus, lalu turunlah berkah dan ridho Allah gitu. Jadi jangan tanggung gitu, ingin ngabdikan diri kepada agama, kepada Allah, tapi tanggung, nggak nyampe turun berkah, dia udah berhenti, ya nggak dapat apa-apa jadinya gitu. Jadi kalau memang mau niat begitu, teruskan gitu, teruskan di situ. Sama dengan konsep ekonomi ya, harus fokus katanya. Jadi itu tentang Abu Hurairah ya. Jadi hadis ini kita kembali ke hadis itu tadi tentang Abu Hurairah ya. Kenapa yang ditanya oleh orang Hadramaut ini ada di Yaman ya Pak. Mal hadsu ya Abu Hurairah. Apa itu hadas ya Abu Hurairah? Al fusaun wa duratun. Jadi kentut atau buang air besar. Nah yang kalau kentutnya kenceng, bau dan itu udah jelas lah. Yang sering jadi pertanyaan itu kok rasa-rasanya keluar tapi kok asa enggak gitu. Nah ini yang jadi masalah itu. Maka di penjelasan para ulama itu, kalau Imam Syafi'i sampai kamu mendengar suaranya dan atau mencium baunya katanya. Nah kalau hanya bunyi tetapi masih di dalam kerongkongan dubur itu nggak batal Pak. Sering kita kadang sujud ada bunyi tapi kita saja yang dengarnya itu tapi tidak keluar gitu. Itu artinya ada sebuah angin yang ada di kerongkongan dubur itu. Ya. Yeah. Kalau di TikTok kan sampai di kemikin gitu. Kalau itu ya udah jelas pengumuman bahwa saya batal wudhu ya gitu. Mengumumkan bahwa dia sedang membatalkan wudhu. Orang mah pengumuman kan membatalkan puasa ya, membatalkan wudhu. Kemudian yang kedua durat ini yang jadi masalah tuh kalau kalau bahasa Sundanya mungkin busias kali ya, yang busiat yang begitulah. Jadi dia masih bisa beraktivitas tapi itu tidak terasa gitu. Nah ini sering terjadi pada anak-anak atau pada orang yang sudah klepnya itu ada bermasalah gitu. Kemudian durat juga itu kencing juga. Nah kencing itu terkadang kita makanya tidak boleh kencing berdiri. Karena sering ada setetes dua tetes itu setelah keluar dari kamar mandi baru dia mau gitu. Jadi ada jeda Pak antara rombongan dia ini yang terpisah dari rombongan lah ini kan. Rombongan dia kloter terakhir gitu. Kloter pertama udah rombongan besar keluar semua gitu kan. Nah makanya adab-adab untuk kencing itu kan dijelaskan di hadis lain harus ada sedikit batuk. Karena kalau kita batuk sedikit itu menekan yang mereka yang terakhir yang terlambat ini supaya didesak untuk keluar terakhir. Tetapi kalau kalau kencingnya berdiri memang masih terlambat itu. Itulah mungkin orang barat yang menciptakan kencing berdiri itu dalam rangka itu katanya itu diantaranya. Padahal WC jongkok itu jauh lebih nyaman sebetulnya daripada WC duduk. Kalau kita harus duduk di situ kan, saya paling risih itu kalau WC duduk
semua orang duduk di situ, kita juga harus duduk di situ gitu. Ya kan, saling menularkan penyakit barangkali. Kecuali ada yang jongkok di atas sekarang, kalau jijik ya jongkok di atas. Gimana kalau terbelah begitu kan? Soalnya pernah kejadian itu. Dia paksain jongkok, lupa kalau badan udah gemuk gitu kan, terbelah dua. Mau keluar gimana gitu. Mau beberes, mau disimpan di mana. Ya. Jadi Bapak-bapak sekalian, bahwa fusaun wa duratun itu diantara hadas yang harus diselesaikan dengan wudu. Nah, pertanyaan berikutnya yang sudah sering dijelaskan juga, kenapa fusaun wa duratun yang dibersihkan anggota-anggota wudu gitu. Nah, kalau itu sudah sering dijelaskan juga barangkali ya, bahwa begitulah hikmatut tasrih dari wudu itu sendiri diajarkan oleh Rasulullah, yaitu bagaimana menyegarkan badan kembali sebetulnya. Kalau istinjanya kan, istinja ini kalau kentut nggak perlu istinja juga gitu. Kecuali itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Kita ke hadis yang 114. An-Nu'aim al-Mujmir qala raqaitu ma'a Abi Hurairata ala zuhril masjid fatawadda'a faqala inni sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min asaril wudu faman istata'a minkum ayyutila ghurratihi falyaf'al. Ini hadis dari Nu'aim al-Mujmir, dia berkata, hadis yang tadi masih hafal Pak? La tuqbalu sholatu ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddoa, gitu ya. Masih hafal ya Pak? Alhamdulillah. Kita baca sekali lagi supaya sukses jadi oleh-oleh. La tuqbalu sholati ahadikum, la tuqbalu sholatu ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddoa. Ya, tidak sah sholat kalian kalau berhadas sampai berwudu. Oke. Jadi kata ingat artinya aja Pak, tidak sah sholat. Pernah ngaji tuh waktu itu di Masjid As-Siddiq, nggak sah sholat kalau nggak berwudu gitu. Ya minimal jadi hafal hadis gitu Pak. Nu'aim al-Mujmir berkata, saya sedang raqaitu ma'an Abi Hurairah. Saya sedang berruqyah itu ya, beserta Abi Hurairah di belakang masjid, di sanalah gitu kira-kira. Lalu dia berwudu, kemudian berkata, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya umat Islam atau umatku ini nanti hari kiamat akan dipanggil dengan wajah yang bersinar karena apa? Min asaril wudu, karena bekas wudunya. Faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu, siapa yang mampu menambah atau menguatkan cahaya wajahnya maka bagus, falyaf'al. Nah, ini iming-imingnya Pak, betapa penting dan ininya wudu. Jadi sama kita membasuh wajah dengan berwudu kan sama-sama nyuci muka Pak. Kita mandi juga itu sama-sama nyuci tangan juga, nyuci
telinga, nyuci rambut dan kaki. Tetapi khusus untuk wudu nanti itu memberi cahaya kepada wajah kita di hari kiamat. Jadi saya kira bukan bekas wudu yang di dunia ya, bekas wudunya di akhirat. Jadi percaya. Tetapi kalau ulama menjelaskan hadis ini, Mak, jangan tunggu sampai hari akhirat. Di dunia juga orang yang berwudu insya Allah caang gitu, bersinar lah wajahnya. Karena 5 kali sehari dicuci muka dan tangan. Jadi dulu kan pernah saya sampaikan, Pak, di sini penelitian itu bahwa sedikit lagi ya satu ayat ini ya, bahwa ketika kita berwudu, Rasulullah itu mengatakan asbigul wudu, sempurnakanlah wudu, wa khallil bainal asabi', sela-selalah jari, wa balik fil istinsyak, kemudian beristinsaklah yang dalam. Nah, dalam penelitian hadis ini sangat berpengaruh pada kesegaran tubuh kita, Pak. Jadi dibasuhnya wajah, di sela-selanya jari, kemudian dibasuh tangan dan kaki serta rambut ini adalah simbol-simbol representasi dari kebugaran tubuh kita. Ya. Jadi kemungkinan untuk menyegarkan tubuh itu ya berwudu itu. Kemungkinan paling cepat gitu dibanding yang lain-lainnya. Jadi sangat relevan kalau hadis ini mengatakan orang yang sering berwudu itu membuat wajahnya bercahaya. Karena memang orang kan aura, Pak, aura manusia itu kan tergantung moodnya, tergantung mood dia, tergantung juga pada kesehatan rohani dan jasmaninya. Nah, ketika jasmani ini lagi segar, maka aura muncul. Kalau diperkuat juga dengan jiwa yang positive thinking, kemudian husnuzon kepada Allah, nah di sana selalu muncul aura itu. Nah, aura yang positif, aura yang lagi on fire kalau dalam bahasa medianya, pasti mengeluarkan cahaya. Ada kan kalau kita lihat kadang istri kita lah, kita lihat, ini ada saatnya dia lagi bersinar-sinar gitu. Terkadang istri kita tuh kelihatannya kok lagi kusut gitu. Sebaliknya juga mereka melihat kita kadang begitu gitu. Nah, maka berarti auranya lagi turun gitu. Gimana, udahan? Jadi kesimpulannya adalah dari 2 hadis ini, tadinya saya menarget 4 hadis, tapi tadi kepanjangan bicara Abu Hurairahnya, bahwa wudhu yang kita lakukan ini harus menyehatkan jiwa dan raga kita, Pak. Itulah kesimpulannya bahwa kenapa Rasulullah mengajarkan itu, kita dipersenjatai dengan wudhu ya untuk itu. Bahkan, Pak, kejadian para ulama-ulama salafus saleh ya karena mereka mendawamkan tidak batal wudhu, orang kalau bicara dengan dia wibawanya itu tinggi, Pak. Bapak juga kalau di kantor dia apa ya, kalau ada acara cobalah kalau mau presentasi atau sebagainya berwudhu dulu, itu pasti beda. Jangankan untuk orang lain melihat kita sendiri dalam mempresentasikannya juga lebih pede, lebih lancar, lebih sukses gitu.
Itu saja barangkali, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah, ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وبيننا معاد